ngomong sama diri saya sendiri gitu. Jadi waktu itu sempat saya mau nekat lah ya. Iya. Nekat apa dulu nih? Mau nekat minum apa namanya? Bunuh diri. Iya lah. By the way, di segmen kedua kita bakal ngobrol sesuatu ya. Ini bukan segmen kedua dong. Personal ya kayaknya. Ini kayaknya lebih personal banget karena kita mau cari tahu sesuatu itu kadang terjadi tidak segampang itu. Iya benar. Karena begini, karena gue percaya ada satu sisi di mana orang selalu menyembunyikan sisi itu karena mereka tidak percaya sama siapapun. Tapi sebenarnya sisi itu gitu yang punya pengaruh besar Iya, gitu. Betul sekali. Artinya kan begini. Kalau gue pribadi sih ketika Ziggy sudah cerita banyak hal tentang kehidupannya yang tadi dari awal perjuangan yang katanya ke Bali sempat sama ayah lo naik motor Mio ya kan. Sempat kurangan uang juga, bahkan tidur di pinggiran-pinggiran gitu kan semasa masih berjuang. Tema kita kan sekarang broken home ya. Ternyata lu orang broken home ya? Iya, benar sekali. Aku shock. Iya. Anak broken home bisa sampai titik ini tuh luar biasa banget tuh. Iya, benar banget karena menurut gue ini my goodness, lu bisa dikatakan mulai dari minus. Iya. Jadi awalnya plus, habis itu minus, habis itu ngedongkrak lagi. Pas step minusnya by itu step. benar-benar di Down. Iya. pressure banget Iya, gitu ya, di sama pressure hidup banget gitu. asli. Itu saya rasain dalam diri saya itu memang berat banget sih. Berat banget sampai saya udah berpikir ya udahlah. Mungkin ya ini udah jalannya kali ya. Jadi dan saya juga berpikir mungkin ini adalah takdir saya ya. Jadi dari awalnya itu udah beberapa lama itu memang saya kecewa banget sih, sedih banget, makanya depresi banget dengan semuanya. Cuman ada satu momen yang memang itu berpengaruh besar banget dalam hidup saya. Jadi waktu itu saya lagi di kamar saya sendiri, lagi depresi, lagi sedih banget. Terus saya tiba-tiba kayak ngomong sama diri saya sendiri gitu. Jadi waktu itu sempat saya mau nekat lah ya. Iya. Nekat apa dulu nih? Mau nekat minum apa namanya? Bunuh diri. Iya lah. Suicide, gila. Iya, itu kan bayangin. Suicide. Saya dulu sih mikir ya, apa ya salah saya ya? Emang saya kurang baik ya jadi anak gitu. Iya. Saya selama ini apakah saya ada benar. salah apa gitu kok tiba semuanya bisa terjadi kan? Memang apanya saya kurang baik, kurang nurut memang, atau mungkin saya durhaka sama orang tua saya Jadi sempat berpikir potongnya jadi memang kayak aku sering bapak punya teman ya kayak gitu. Jadi mereka tuh mikir tuh orang tuanya tuh ribet. Sering mikirnya gara-gara mereka. Iya benar. Nah, oke. Berarti saat itu lu ngerasa banget kalau pertikaian mereka tuh karena lu. Iya, itu Kalau boleh ngerasa tahu banget. umur berapa? Itu umur kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA, 16 tahun ya. 17 tahun ya. Apalagi 16 umur 17 segitu tahun. Zak. Lagi butuh dukungan banget itu. Benar-benar. Peralihan kan dari anak-anak ke peralihan. remaja kan. Betul sekali. Jadi artinya saat itu lu sempat mau suicide berarti. Bunuh diri, Iya. minum racun. Iya, Jadi sempat kayak gitu. jadi waktu itu selama sebulan itu saya nggak karate kan. Saya berusaha buat cari pelampiasan diri saya. Jadi saya jalan sama teman-teman saya biar ngelupain semuanya. Cuman ada di satu sisi memang saya udah berat banget nih. Udah apa ya? Udah berat banget ya. Saya berdoa apa segala macam dan akhirnya waktu saya udah sampai titik itu, saya kayak ngomong sama diri saya sendiri gitu. Saya kayak kalau bukan kamu sekarang siapa lagi yang banggain mereka, yang bahagiain mereka? Kamu anak satu-satunya, dia bilang gitu. Tiba-tiba ngobrol Iya, sendiri. kayak ngobrol sama diri sendiri kayak emang ada bisikan gitu. Ada yang bisikin jelek, Iya. yang baik. Iya benar. Ya jadinya langsung di situ saya berpikir, oh iya ya saya ini anak satu-satunya, memang kalau bukan saya siapa lagi gitu. Anak tunggal ya. Anak tunggal saya. Jadi orang tua saya ini tentu berharapnya saya ini bakalan saya ini bakalan jadi sesuatu yang besar buat mereka. Saya misalkan kebahagiaan mereka, saya ini kebanggaan mereka, dan itu memang yang buat saya langsung pokoknya saya janji dalam diri saya waktu pada saat saya sampai titik itu, saya langsung janji dalam diri saya nggak mau hancur gara-gara masalah ini. Saya bilang. Oke, berarti lu terus keep doing berarti ya. Iya, dari situ memang saya udah pupuk langsung semangat saya dalam diri saya ini, saya pupuk. Ini jarang sih yang kayak gitu. Saya pelan-pelan ya udah berusaha dari awal lagi pelan-pelan, habis itu saya sampai kabur ke sana ke sini tuh buat ngilangin semuanya, buat mau fokus lagi nih, mau fokusin lagi dalam diri saya. Akhirnya 2014, 2015 itu berlalu dengan penuh harapan ya, dengan penuh harapan kejuaraan saya ikutin. Tentunya saya selalu berusaha begini. Dulu motivasi saya itu kayak gini. Saya berusaha buat mama saya sama bapak saya. Jadi saya berusaha buat
gimana caranya biar kelak tuh mungkin mereka akan ngerti tuh saya berjuang nih buat mereka gitu. Oke. Saya ngelawan semua ini buat mereka. Jadi akhirnya pada saat 2015 akhir itu saya langsung juara dunia, juara 1. Itu memang orang-orang tuh saya sendiri juga nggak pernah menyangka tuh bakalan sampai kayak gitu kan. Jadi kejuaraan dunia junior waktu itu di Serpong ya di Jakarta. Nah itu kejuaraan dunia saya yang kedua ya. Yang pertamanya itu sebelumnya saya kalah kan. Dan pada saat itu saya target saya itu juara 3. Target saya itu yang penting gimana caranya ya semoga aja dapat medali kan rezeki. Akhirnya Tuhan ngasih lebih gitu buat saya. Karena mungkin ini ya karena niat saya tulus mungkin ya jadi buat ngebahagiain orang tua tadinya saya. yang energinya orang lain kan biasanya energi yang banyak itu dilarikan ke jalan yang nggak baik. Betul sekali. Jadi pelampiasan Jadi biasanya negatif. Jadi dia pelampiasan itu dia fokuskan ke situ gitu. Jadi ya saya juga bersyukur juga ikut karate ya. Jadi itu yang buat saya ini jadi pelampiasan saya seperti itu gitu. Karena ada passion pengalaman gue pribadi, gue ini kan berkoam sejak usia orang tua. Gitu juga? Iya, gue berkoam usia 2 tahun malah. Orang tua blast sejak gue usia 2 tahun. Which is itu ngebuat gue benar-benar ngerasa hidup ini sudah tidak berarti lagi. Iya, itu dia. Karena satu hal yang bikin gue berat itu adalah ketika ngelihat orang-orang atau teman-teman gue. Salah satu hal itu yang Tapi sebenarnya gini Zik. Mungkin level dan kadar broken home itu kan beda-beda. Iya kan? Jadi kita tidak bisa samakan. Yang jelas tetap broken home itu sesuatu yang bahaya buat anak sebenarnya. Iya. Oke, sisi bahaya yang lu rasain apa saat itu Zik? Kalau sisi yang mengancam lu banget ketika kalau ini terus-terusan nih gue bakal begini nih. Tapi kan lu mampu lewati dengan proses yang lu lakukan. Umur sedang butuh ini kan puber yang bahaya satu apa yang lu rasakan? Takutnya sih karena memang udah kepisah gitu ya, saya nggak dapet support. Itu yang saya paling saya takutin gitu kan. Karena namanya orang lagi bermasalah pasti akan saling menjelekkan. Iya benar. Ada dua sisi berarti kan, ada dua pihak berarti kan. Takutnya gini, si misal orang tua A, si B, kamu berpihak sama ayah aja, sama ibu aja. Ayah yang telah membesarkan kamu, yang mengajak kamu ke sana kemari. Oh, ibu yang melahirkan kamu. Jarang ada yang bilang, "Oh, ibumu baik, oh, bapakmu baik." Kamu harus ini jarang. Tidak seobjektif itu. Pasti mereka ingin, apalagi anak satu-satunya. Iya, benar. Pasti ingin tuh dia ikut aku. Betul. Keberpihakan tuh selalu diincar sebenarnya. Cuman untung saya waktu itu orang tua saya itu memang nggak pernah dia pengaruhi saya. Misalkan kamu nih harus kesini, itu jadi saya ya dibiarkan. Mungkin ya ini jalan hidup saya mungkin kali ya. Terus saya waktu itu jadi lebih bisa berpikir untuk semuanya, untuk ngejalanin semuanya. Terus mereka juga mungkin nganggapnya itu saya udah mau menuju dewasa, jadi kamu harus gimana caranya sendiri, kamu yang tentuin jalan kamu sendiri gitu, harus survive sendiri. Berarti saat itu untuk pelampiasan lu untuk menghilangkan yang namanya perasaan mental down karena orang tua tidak bersama saat itu kan, di mana satu sisi lu harus terus latihan, kan. Pelampiasan terburuk lu apa saat itu? Pelampiasan terburuk saya nggak pernah ngelakuin aneh-aneh. Pelampiasan terburuk saya itu ya karate. What the hell? Karate. Ini keren. Jadi saya ngenanamin dalam diri saya, ini kan waktu itu kan kejuaraan dunia nih. Gimana caranya besok biar saya juara di sini dan orang tua saya lihat. Orang tua saya lihat saya juara gitu. Saya berharap orang tua saya itu bakalan balik setelah saya juara di sini. Nah, jadi itu saya berusaha buat kejar itu biar orang tua saya balik. Itu aja. Berarti udah balik sekarang berarti? Alhamdulillah sih udah balik. Baliknya sejak kapan? Tahun 2019 kemarin sih, tahun lalu. Oke, kita doakan semoga terus ini ya. Amin. Tapi gini sih, yang namanya kita tinggal di kampung, ya kan, kita tinggal di negara plus 62, orang tuh selalu berikan komentar terhadap hidup. Iya sih. Dan gue percaya pasti tetangga-tetangga lu nyinyir gitu kan. Wah, anaknya kan sekarang udah menang emas loh. Mereka pasti balik, sini cari pansos gitu. Gak sih? Atau pernah nggak lu denger kata-kata tetangga netizen yang begitu? Ya nggak pernah sih sebenarnya, karena saya juga jarang di Lombok. Kan? Jadi saya beruntung juga karena kenapa saya bisa tetap sama pendirian saya dan mimpi saya itu karena memang saya nggak ada di Lombok. Jadi kayak diabaikan aja kalau kayak gitu ya. Saya abaikan aja, jadi saya nggak pernah dengar hal yang seperti itu. Mampus Anda netizen nyir, Anda diabaikan oleh Ziggy. Ini jangan-jangan orang tuh ngelihatnya Ziggy selama ini kayak perfect banget. Jujur ternyata ada sesuatu yang. Jadi podcast ini kita rekam karena permintaan Ziggy Zaresta, Ambassador. Tapi serius, soal broken home, gue pribadi mengakui, gue di antara usia 16, 17, 18, 19 ke 20 itu rusak parah. Rusak. Kenapa? Memang karena dari sejak usia 2 tahun nggak ada orang tua masalahnya. Iya kan, artinya begini bro. Artinya orang tua mana, Za?
setelah berpisah. setelah Mereka pisah, punya keluarga masing-masing. oh gitu. Yang perempuan nikah punya keluarga, mereka punya keluarga baru. Yang cowok nikah punya keluarga baru, masing-masing punya keluarga. Dan akhirnya gue kan sendiri nih ngambang ya kan. Iya. Artinya begini, segala sesuatu hal yang gue lakukan negatif itu yang alasannya itu adalah karena gue broken home, paham nggak? Iya. Gue itu selalu menjadikan broken home sebagai alasan gue melakukan hal negatif. Iya. Contoh, Nah. mabok. Iya. Broken home nggak jadi apa-apa. Nggak Nikmati ada. aja. Iya, kita kan kayak gue ya. Jadi kalau kita mau bikin hal-hal yang buruk begitu, wah ada orang tua gue yang mau marah gitu. Ada bapak marah. Direm akhirnya kan? Direm gitu. Jadi mungkin kalau kayak Reza kan kayak nggak ada yang Nggak ada yang peduli. karena jauh Kayak gitu masalahnya. ya, kayak ngerasa nggak ada yang Betul. peduli lagi gitu. Berarti saat itu care orang tua lu masih ada berarti. Tetap, tapi segimanapun mereka bisa, mereka tetap care sama saya. Tetap Itu care. salah satu apa ya yang saya anggap memang ya meskipun pisah, tapi ya Berarti asalkan pisahnya care-nya dewasa tetap masih gitu. tetap saya. Iya. Iya. benar. Oh iya, pisahnya Asal dewasa ya, sih iya, enak. asal care-nya tetap saya sih fine Iya, aja. iya. Cuman saya waktu itu memang Tapi tetap aja gitu ya. nggak menghalang juga sih kalau misalkan ada yang mau berkeluarga sendiri ya nggak apa-apa. Misalkan bapak mau nikah lagi ya nggak apa-apa, mau nikah lagi ya nggak apa-apa. Jadi pada saat itu memang saya selalu berpikir bahwa oke ya udahlah, ini mungkin udah jalan hidup ya. Jadi ya mau nggak mau harus dijalanin. Jadi saya paksa diri saya buat ngejalanin semuanya itu. Wow. Jadi bertahun-tahun saya berjuang gitu, ya udahlah tetap tapi setiap saya bertanding itu salah satu motivasi saya itu memang saya harus juara di sini biar orang tua saya ngelihat dan biar orang tua saya bangga dan bahagia ngelihat anaknya, meskipun saya sendiri di sini berdiri survive itu mereka tetap bisa. Berarti perpaduan emosi lu ketika bertanding itu benar-benar membayangkan sesuatu di belakang, gue harus bisa. Iya. Orang tuh harus bangga. Saya selalu ngebayangin kalau orang tua saya ini nonton negatifnya itu gitu. ada di kayak kejengkel segala Iya. macam itu dituangkan ke situ gitu. Jadi bahkan sebelum saya main tuh kadang-kadang saya merenung gini sampai saya kadang-kadang ngeluarin air mata saking emosi sama diri saya sendiri. Pasti itu. Sumpah saya kadang-kadang emosi banget itu saya lampiasin di tengah gitu. Iya, Jadi saya lampiasin banget di tengah lapangan. Gimana pun hasilnya nanti saya kalah atau Nggak menang, peduli. Nggak peduli saya. Yang penting saya main buat mereka, udah itu cukup buat saya. Saya cukup bahagia. Berarti ini only just di olahraga aja lu lampiaskan. Berarti mabok enggak Iya, ya. mabok nggak pernah. Saya ngelampiasin ke Justru dia mabuk pas bahagia. ke sesuatu itu saya nggak pernah ngelampiasin. Saya nggak ngejadiin broken home ini buat saya ngelampiasin ke hal yang negatif. Iya, betul. Saya selalu ngelampiasin ke yang positif. Ini mahal serius. Karena biasanya begini. Pelajaran berharga banget ini. Biasanya orang-orang tuh selalu negatif thinking terhadap dirinya sendiri. Mereka tuh berpikir kalau udah broken home ya udah broken home aja. Rusak Iya. sekalian. Rusak gitu. sekalian. Iya. Mereka lupa gitu. Ternyata Tuhan tuh Ngeciptaan kita buat nggak apa ya? Kayak misalkan kita punya potensi dalam diri kita. Iya. Berarti lu percaya Tuhan menciptakan lu bukan untuk gagal berarti. Saya percaya banget gitu. Kalau misalkan kita berusaha buat niat kita tulus, ya pasti Tuhan bakalan memudahkan jalan kita untuk Betul, apalagi niatnya baik. Itu dia maksud gue. Kenapa gue tanya hal tadi sama Ziggy? Karena banyak banget orang yang suuzon dalam arti, udah nih gue ke dunia lahir begini aja gembel. Gue lihat dunia ini udah broken home aja gitu kan. Iya. Masa iya Tuhan setega itu sama kita? Iya, cuy? itu dia sih. Kalau misalkan niat kita baik kan, masa iya bakalan setega itu kan. Masa Tuhan kamu lahir gagal, kamu lahir broken home. Justru malah mungkin ya dengan adanya masalah itu ada tujuan yang baik Iya, juga. ada hikmah gitu. besar di balik semua Iya. Oke. yang saya selalu percaya. Berarti seorang Ziggy Zaras yang sekarang udah setegar dan sekuat apa nih? Kalau untuk setegar dan kuat apa sih ya? Lihat dari masalah yang udah Dari dilewatin masalah sih. yang udah saya lewati. Jadi kayak masalah ibaratnya berantem apa segala macam tuh atau masalah apa itu kayak ya, masa sih nggak bisa dilewatin nih kalau misalkan hal yang masalah ini dulu saya pernah sampai titik ini nih dan saya berusaha buat bangkit sendiri gitu. Oh iya benar. Jadi kayak ada standar kalau ada hal berikutnya. Iya, jadi gitu ya. saya bawa kalau misalkan ada masalah tuh saya bawa Bismillah aja udah. Iya. Mudah-mudahan Saya pernah bisa melewati gitu. hal yang lebih berat. Gitu. Iya, bukannya kita ngeremehin masalah ya, bukannya kita cari-cari masalah sih enggak benar-benar. gitu. Kita hanya memasang mindset positif aja. Iya, berarti. kita Jadi kalau gue mikirnya kayak gini ya, kalau ketika kita dikasih masalah ya sama Tuhan, itu kayak kita disiapkan untuk level berikutnya. Iya. Berarti lu ngerasa udah naik kelas berarti? Saya sih nggak pernah ngerasa naik kelas ya, cuman Lebih lempeng aja. Lebih lempeng aja gitu, Kayak lebih gitu, Sa. lebih lempeng Aku aja. malah penasaran sama Reza nih. Oke, bentar. Ada segmen rahasia yang menanya sama gue ya. Jadi gini Zik, masih ada yang belum iya, kejawab masih ya. ada yang ditanyain. Bersatunya orang tua lu gara-gara siapa berarti? Gara-gara saya sendiri. Jadi Oke. saya berusaha kemarin tuh saya waktu di Asian Games, Oke. saya panggil mereka. Wah. Pak, coba deh ke sini. Ini kan Asian Games ini kan salah satu tujuan hidup saya dulu. Mimpi saya itu sebelum Olimpik ya Asian Games ini. Iya. Jadi saya ngorbanin banyak hal
demi Asian Games. Kayak Oke. misalkan saya mau masuk tentara, akhirnya saya nggak jadi gitu. Oke. Gara-gara Asian Games. Oke. Jadi akhirnya ya udah, mungkin ini udah, saya percaya waktu itu ini jalannya semua ini bakalan bisa lebih baik ya. Jadi akhirnya, Mak, Bapak, ayo coba ke Jakarta, nonton coba saya nonton anaknya ini berjuang. Saya bilang gitu. Waduh. Nonton. Ini kan saya udah lama nih berjuang. Iya. Dari kecil saya berjuang sampai titik ini, saya bilang gitu. Iya. Saya sekarang bangga bakalan saya bangga bermain di depan mama sama bapak. Saya kan ngelakuin semua yang saya bisa buat Oke. buat agar bisa di sini kan, saya bilang. Akhirnya mereka datang tuh di situ nonton berdua. Itu selama saya bertanding tuh baru kali itu saya ditonton lengkap sama kedua orang tua. Mereka duduk berdua. Mereka duduk Baru berdua. pertama kali tonton Baru lengkap. pertama kali lengkap. Jadi podcast jadi- ini mengandung bawang. itu sesuatu hal yang luar biasa banget buat saya. Di samping perjuangannya susah dari awal, akhirnya di situ saya main ngelakuin yang terbaik, meskipun di situ saya ngelakuin kesalahan waktu gerakan ya, waktu goyang gitu. Tapi juara 3 di hadapan mereka, terus habis itu dikalungin medali, terus gitu berdiri di podium sama 4 orang hebat di dunia. Itu saya ngerasa wah ternyata saya nggak sia-sia jadi anaknya mereka gitu. Dan Jadi mereka pasti ada perasaan yang iya, ada perasaan ibaratnya ya, Nah, gitu. alhamdulillah ya mereka bisa bangga gitu. Oh Iya. ternyata, oh itu anak saya tuh. Cuman saya pengen ngedenger mereka bilang, oh itu anak saya tuh. Iya. Udah cukup iya, cukup iya. plong hati saya kan. Akhirnya setelah di Asian Games tuh hikmah dari semuanya tuh ya mereka pertama berdua itu bangga sama anak satu-satunya, terus Iya. mereka punya mereka bisa nyingkirin egoisnya karena perjuangan saya. Wah. Jadi mereka nyingkirin rasa Artinya sakit antara mereka kayak berdua gitu. kita ternyata selama ini meninggalkan hal yang berharga gitu. Iya, gitu. Iya, ternyata Gila sih. kita meninggalkan mutiara. Iya. Dan Iya. ini pasti mereka mikir gini ya. Bersyukur banget ini anak Hmm. bisa sampai sini gitu Iya. dengan segala Iya. tempaan, masalah yang kita buat. Iya, Iya benar. Dan akhirnya setelah Aduh, itu merinding gua. dan akhirnya setelah itu saya bilang begini. Sekarang saya udah sampai titik ini nih. Sekarang Mama sama Bapak mau kayak gimana? Mama sama Bapak udah lihat perjuangan saya kayak gimana. Wow. Perjuangan saya buat ngebanggain Mama sama Bapak itu udah sampai sini, dan memang apa ya? Saya ini buat apa sih saya berjuang sampai sekeras ini kalau bukan buat mereka? Iya. Kalau buat saya pribadi itu apalah arti kebanggaan diri sendiri ya? Kalau orang tua, Iya, kalau orang tua yang udah bangga sama kita itu pasti kita udah bahagia ya Aduh, gitu. Udah rasanya kayak medali tuh kayak Iya. Medali itu udah nggak ada apa-apanya tuh. Terus akhirnya saya bilang begini, sekarang maunya kayak gimana? Terus lama-lama berjalan gitu. Saya waktu itu lagi seleksi nasional buat SEA Games. Tapi sebelum saya seleksi itu saya bilang begini nih sama Mama sama Bapak. Mama sama Bapak aja pas saya waktu di SEA Games itu, waktu di Asian Games itu, Mama sama Bapak pisah aja, doanya itu masih tetap nyampe ke saya. Dengan saya dapat medali perunggu. Ini suatu hal yang luar biasa kan buat saya. Bagaimana kalau misalkan kalian SEA ini Games. udah sama-sama, terus kalian sama-sama berdoa buat saya dalam ikatan, Iya, kayak dulu kan waktu saya masih kecil, saya bilang. Terus akhirnya waktu saya final di Seleknas, mereka berdua tiba-tiba di KUA. Habis itu nelpon saya. surprise sekali ya. Nelpon saya nih. Akhirnya ya, halo, saya Mama sama Bapak udah di KUA nih, udah nikah, dia bilang. Habis itu dikirim foto, ya dari situ saya bilang, nangis ya. wah, plong saya. Sekarang satu tugas saya nih, final. Dan akhirnya di situ saya dapat emas lagi. Oh, Ringan. alhamdulillah. Rasanya apa Iya, sih? ringan asli saya. Aduh, udah itu kemarin tuh jadi tahun luar biasa lah buat hidup saya. 2011 tahun luar biasa. 2019 kemarin itu 2019. luar biasa banget oleh hidup saya. Terus 2 hari kemudian saya dilantik jadi CPNS. Saya dilantik jadi CPNS. Lu seberuntung ini sih. Iya, itu dia. Terus setelah perjuangan itu ya mungkin doa dari Mama sama Bapak saya makin kuat. Ya akhirnya SEA Games kemarin ya saya udah buktikan. Saya langsung waktu saya dapat medali emas saya langsung buktikan. Terima kasih atas doanya Mama Bapak nih, buat berkat doa kalian yang menyatu ini saya udah dapat medali emas. Wow. Gue nggak bisa ngomong apa-apa cuy. Speechless. Bener. Shit. Jadi ya luar biasa banget sih. Tapi gini Zik, berarti komunikasi sekarang sudah mulai membaik lagi. Ya alhamdulillah ya. Sudah bisa sarapan bareng lagi. Iya, itu sih Makan yang malam salah satu yang saya kangen sih itu. Yang saya kangenin itu ya kalau misalkan kita bertiga ngomongin gimana masa depan. Oh iya. Oke, benar. Itu yang satu hal yang memang saya kemanapun saya itu saya selalu ingat itu. Wow. Makan bareng, ibaratnya apa ya? Di samping makan bareng ya, kadang-kadang saya bertiga itu sering ngomongin mau buat apa nih ke depan nih, gimana nih ke depan gitu. Buat rencana ke depan itu yang
yang ngangenin banget gitu. Gila banget sih. Itu gue pengen tahu nih, cara bapak lu didik itu dari kecil tuh kayak gimana sih sebenarnya gitu? Iya. Sekeras Kok apa? bisa anaknya nih positif? Tegar terus gitu? ya. Kok bisa lu positif banget sih gitu? Iya, maksudnya masalah segala macam positif aja gitu Iya. larinya. Iya. Gitu. Iya, bapak saya sih selalu ngajarin saya tuh dengan, dulu sih saya didiknya keras loh. Jadi Keras ya. enggak, kalau misalkan Disiplin saya gitu. Disiplin, pertama disiplin. Dia itu selalu bikin kunci kayak gini. Selalu nasihatin saya kayak gini. Kalau kamu mau berhasil, cuma 3 kuncinya nih, disiplin, usaha sama doa. Nggak ada yang bisa ngalahin semuanya itu. Kalau misalkan kamu udah ngelakuin hal yang 3 ini, ya insya Allah kamu bakalan sukses. Percaya aja sama bapak. Banyak lu katanya. Terus apa ya, kalau misalkan waktu kemarin saya diuji sama perpisahan gitu, dia cuma nasihatin, ini kita masih untung diuji perpisahan. Iya. Masih diuji perpisahan dalam Di artian dunia, gitu. perpisahan di dunia gitu. Ujian yang berat tuh kalau misalkan salah satu dari kita diuji dengan perpisahan, kayak misalkan ya ditinggal meninggal apa Iya, segala macam selamanya itu. gitu. Salah satu Ya, ya. itu yang buat saya berpikir, oh iya untung nih gini. Iya, Jadi iya. Berarti ya poinnya itu dia diajarin bersyukur apapun keadaannya. iya, gitu. saya selalu diajarin Positif bersyukur terus sih, gitu, iya. diajarin bersyukur meskipun kita kayak Itu gini penting ya, banget ya, syukur positif. gitu, syukur gitu. Jadi artinya pada akhirnya kita semua tahu bahwa bersatu itu sesuatu yang indah banget. Iya, ya. suatu yang indah sih. Sampai sekarang sih kadang-kadang ya kembali lagi sih. Iya, kayak kan apalagi yang harus dicari kan. Artinya lu berhasil melalui satu fase di mana itu benar-benar membuat lu ngerasa bangga banget karena you have to solve the problem. Iya, Lu mampu menyelesaikan masalah ini Iya. dengan berpikir positif, iya. terus melakukan sesuatu yang baik, mencoba untuk membuktikan bahwa semua ini bisa lu lalui dengan Iya. Energi-energi yang tadinya negatif dibawa jadi positif. Benar Iya. sih. Dan menghasilkan prestasi yang luar biasa. Makanya kadang-kadang kita harus gini loh, ini pesan buat anak-anak broken home ya. Iya. Kalian tuh sebenarnya luar biasa. Iya, luar biasa sebenarnya. Serius, gue merinding anjing, gue merinding. Iyalah. Broken home itu sesuatu yang benar-benar anugerah menurut gue pribadi. Ya. Iya, saya juga begitu sih sebenarnya. Saya Iya. juga Kayak gitu ya. Jadi kayak ini ngajarin saya banyak hal Iya, gitu iya. ya. Bukan yang cuman kita ngejalanin hidup, cuma Iya. rasa sabar dalam kita ngejalanin hari-hari kita yang Iya, nyakit iya, itu, iya. itu yang Iya. luar biasa susah itu. Iya, benar sekali. enggak semulus orang gitu Betul ya. sekali. Aduh, gila sih parah. Tapi pada intinya semua masalah itu memang ngajarin kita banyak hal sih. Iya. Apalagi masalah seperti itu kan. Lu pernah nggak ngerasain ketika lu sekolah nih ya, lu buat onar di sekolah misalnya. Hah? So, gue tidak pernah ngelihat ada anak nakal tuh nggak. Dalam kamus gue nggak ada anak yang nakal, nggak ada. Iya. Tidak ada anak yang nakal. Jadi satu karena mungkin anak-anak zaman gue SMP satu mungkin lagi bener-bener penasaran sama hal baru. Iya. Ayo kita jajaki ya kan. Terus sampai masuk BK. Lu percaya nggak dulu? Pas masuk BK, pas guru BK nanya, ini kasih surat ke orang tuamu, deg. Iya. Oh gitu gitu. Mau kasih siapa ya? Jujur. Serius itu sekolah orang tua nggak pernah ketemu. Nggak ada. Orang tua gue yang perempuan nikah, punya keluarga masing-masing. Iya. Orang yang cowok nikah. Ya gitu. maksudnya mereka kan harusnya Saat itu nggak ada handphone, Bos. Oh iya. Zaman gue belum ada handphone jadul yang masih zaman Nokia kan 3315. Tinggi ya. Masih zaman-zaman dimana komunikasi sangat susah banget kalau nggak telepon rumah gitu Pak. Dan kita bukan orang kaya. Artinya begini Zik, yang lu rasakan kemarin tuh mungkin itu berat banget menurut lu ya. Tapi mungkin kalau lu pindah ke gue, mungkin lu akan bener-bener ngerasa Iya, udah sesuai porsinya masing-masing lah. cuaks gitu. Serius. Dan ini porsi masing-masing. Dan mungkin kalau aku ngerasain itu nggak mungkin bisa jadi nggak sanggup juga. Iya, artinya gini, gue usia 2 tahun hidup tanpa orang tua, di mana gue diasuh oleh nenek gue, which is di mana saat itu nenek gue sudah tua dan sekarang di usia gue sekarang 27 tahun. Artinya 25 tahun nenek gue sama gue, bayangin gak sih kalian? Beliau masih muda sih itu berarti ya. Dan sekarang kan gue udah sebesar ini. Dari bener-bener usia 2 tahun yang gak tahu apa-apa sampai paham. Dan jujur ya, lu udah damai belum sama masa lalu yang 4 tahun? Lu udah damai belum? Udah berdamai, Kalau udah saya menerima sih ya. Udah damai ya, karena orang tua udah kembali ya. Iya. Kalau orang-orang yang dari minus dari kecil, bahkan mereka nggak sadar kalau mereka itu ternyata Iya, broken home. tiba-tiba tumbuh besar, Iya. ternyata saya Mereka susah ini. menerima. Jujur gue sendiri belum terima dengan keadaan itu. Cuma gue harus paksakan. Apalagi lihat orang lain ya. Dan satu hal Bang, memang waktu itu saya sempat berpikir juga. Heeh. Nah, benar apa yang kata Bang Reza bilang. Saya juga dulu sempat bersyukur. Saya bersyukur diuji dalam usia seperti ini. Iya. Maksudnya saya udah setidaknya udah
lagi nerawang nih mana yang baik sama mana yang buruk. Iya, gitu. dan bisa Coba menyalurkan sesuatu gitu. Iya, dan bisa nyalurkan ke sesuatu gitu. Seandainya kalau misalkan saya diuji dari waktu saya SD atau SMP tuh bakalan kayak gimana Iya, susahnya gitu. Itu dia maksud Nggak gue. bisa berbuat apa-apa. Iya. Kebayang gak sih lo? Oke, Saya sekarang harus kayak gimana kan? Betul. Saya harus apa yang harus saya Betul. lakuin? Akhirnya gitu. kan lu bingung mau berbuat apa. Karena saat itu lu masih kecil banget dan Iya. lu belum sadar dunia ini ternyata seperti ini, paham Iya. gak sih? Iya. Makanya lu harus bersyukur ketika lu broken home-nya usianya yang 17 Iya, tahun. itu dia. Kebayang gak sih kalau lu jadi gue? Waduh, gila sih. Itu berat juga Tunggu, sih, berat lihat juga. kok mereka lengkap gitu ya. Makanya gue kadang-kadang berpikir sama orang broken home yang sampai sekarang masih merusak hidup mereka dengan alasan Iya. mereka itu broken home dan tidak bisa jadi apa-apa. Mereka salah, cuy. Ya mau gak mau harus survive. Iya. Ini udah Bener, mereka harus semakin banyak mencari tahu kawanan mereka. Ternyata ada kawanan mereka broken home dan sukses. Betul. Gue punya teman di Bali banyak. Dulu sempat gue buang diri ke Bali gara-gara broken home. Nah, itu yang aku penasaran tuh, kamu Iya. bisa bertahan dan bisa positif juga sih. Iya, lu kebayang gak sih cuy? Pisah usia 2 tahun. Nenek gue saat itu sekolahkan gue sampai SD. Ini gue nggak ngarang ya. Ini lu kita buktikan fakta apa yang gue ucapin ya. Heeh. Dari SD tuh gue udah mulai lu tau berdagang gorengan dulu. Oh iya. Jadi gue itu keluar masuk BP SD. SD udah gue masuk BP cuy. Sejak SD udah masuk BP dipanggil sama wali kelas karena gue jualan gorengan di kelas. Oh, Dan yang lapor tuh bukan teman-teman gue saat itu. Tahu nggak yang lapor siapa? Ibu kantinnya. Sumpah karena mereka saingan. Demi nggak bohong gue. Nggak bohong. Gue dipanggil sama ibu kantin. Sama wali kelas karena ibu kantin lapor. Karena kenapa kelas ini nggak pernah belanja? Karena Reza jualan gorengan. Bawa gorengannya banyak banget. padahal ya kalau gurunya nggak tahu berarti nggak ada masalah. Nggak ada Iya. masalah. Gue bayangin gitu sih, gue bertahan hidup seperti itu. Karena nenek gue sakit-sakitan saat itu, nama kakek gue sakit-sakitan. Akhirnya pada saat itu gue naik SMP, gue udah mulai jualan pakai sepeda cuy. Lu bisa buktikan kebenaran omongan gue. Nah, lu mau main-main ke tempat gue. Jadi ini serius, nggak bercanda. Gue dari SMP udah mulai jualan pakai sepeda kayu. Makanya gue berpikir, kok Ziggy beruntung banget ya. Itulah adilnya Tuhan, lu tau gak sih? Iya. Lu tau gak sih? Makanya, come on. Lu sebenarnya harus bersyukur Zig. Iya, benar banget. Karena serius, banyak kalau seandainya gue ceritakan kisah lu sama teman-teman kaum gue. Iya. Gue punya kaum broken home. Serius. Sih kamu punya grup gitu. Gue ada grupnya. Serius. Ada grup broken home. Allah Akbar. Jadi serius, yang paling dipentingkan sama anak broken home satu motivasi dan semangat. Iya. Karena kita tuh merasa dingin lah. Lu percaya nggak? Iya. Kita tuh merasa Iya, dingin. iya, Demi merasa Tuhan dingin. kita tuh ngerasa dingin banget. Lu di tempat keramaian, lu tuh kan merasa dingin banget. Dan lagunya Dewa tuh bener. Tapi bukan it's not about love on. Iya bener. Aku sepi. Contoh ketika yang paling broken home itu hindari tuh begini. Mungkin lo ngerasain ya. Iya. Ketika ketemu sama teman-teman, yang kita malaskan tuh pulang ke rumah dan sendiri lagi. Iya. Ya pengen itu ngerasain nggak pulang gitu. Pengen kumpul, lebih baik kumpul. sama teman-teman gitu Iya. daripada harus pulang gitu. Bener, karena ketika lu bayang gak sih kita ceria sama teman-teman, merasa terobati hilang. Iya, Udah lupa. Tapi pas pulang, anjing. Hidup gua gini lagi. Saya juga selalu bersyukur kayak satu nih, Bang. Saya bersyukur kalau lingkungan saya ini positif semua gitu. Dari segi teman-teman karate, teman-teman nongkrong apa segala macam. Even saya pergi ke Jakarta juga saya bakalan tetap positif karena apa? Karena ada pelatih saya tuh yang selalu nganggap saya tuh kayak anaknya gitu. Oke, Iya, iya itu benar. salah satu hal yang itu. Saya Orang ngerasa tua disayang kedua, banget gitu, orang tua kedua, Iya, iya. kayak Shout out buat pelatihnya Ziggy. Iya, buat pelatih-pelatih karate saya juga yang selalu ngebilangin saya yang mana yang benar, mana yang baik, yang selalu ngemotivasi saya, ngingetin saya tuh udah. Itu saya ngerasa kayak saya disayang banget gitu gitu. Tapi lu enak ada orang tua kedua ya. Iya. Lu kebayang gak sih teman-teman gue dan gue ada teman gue di mana dia ini betul-betul ketika dia lahir ke dunia bapaknya udah nggak hilang, bapaknya hilang, ayahnya hilang, ibunya nitipin dia sama neneknya. Berarti kan dia tidak kenal orang tuanya kan. Iya. Di masa pencarian itu dia benar-benar dendam sekali sama orang tuanya. Iya sih. Kebayang nggak dingin hidupnya dia tuh seperti apa? Semangat tuh nggak udah berkurang cuy. Iya. Nah, Masih bakal minder gitu ya. iya. Makanya Zik yang benar-benar gue bangga banget dari kita lu mampu mempersatukan what the fuck. Itu momen Itu yang prestasi banget menurut kaum gue ya. Serius. Itu suatu teman-teman gue butuh mau seperti apa yang lu lakuin. Mereka punya orang tuanya. Iya. Hidup seperti orang tua gue, dua-duanya hidup. Cuma untuk Tahu menyatukan di mereka, mana gitu. tahu di mana. Cuma untuk menyatukan mereka itu
it's like lu Nggak nyatuin mungkin ya, bulan kayak nggak Karena mungkin gitu ya. mereka juga sedang berusaha berdamai dengan diri sendiri kan, nggak Iya. susah juga kan. Makanya Makanya butuh orang-orang seperti kayak pelatih iya. Gigi, orang-orang seperti kita. Makanya lu beruntung banget tuh punya pelatih-pelatih luar Iya. biasa. Lu harus terima kasih. Jadi gini sih. Artinya begini. Jadi kenapa gue katakan gue mulai hidup tuh dari minus? Minus di sini maksud gue itu adalah kasih sayang. Iya, iya, iya. Iya. Iya kan? Tadinya harus Lu pernah sarapan sama orang tua lu nggak? Pernah sarapan bareng nggak? Pernah, Yalah. sering banget. Demi Tuhan, gue nggak tahu rasanya sarapan bareng tuh kayak gimana. Iya sih, Kebayang nggak sih lo? benar. Iya. Tapi nggak pernah gue publish sama di sosial media. Nope. Karena orang nggak akan butuh cerita gue, paham nggak? Iya. Iya. Hanya kaum gue aja yang butuh cerita gue seperti ini untuk kita saling memotivasi. Iya. Serius? Lu pernah nggak dijemput sekolah sama orang tua lu? Pernah. Pernah? Lu pernah? Iyalah. Rasanya gimana cuy? Tahu rasanya Shit, ya. nggak tahu rasanya. Iya nggak? sih. Makanya gue ngeliat Ziggy tuh, jujur gue kaget, lu broken home, serius. Iya, aku juga begitu. Karena tadi ada cerita dia dijemput, dia diantar ke Bali sama orang tuanya gitu kan. Iya. Tapi memang kita belum dengar cerita dari mamanya. Dan itu kalau gue bawa kau ke komunitas gue nanti, mereka tepuk tangan namanya. Seri, lu mampu menyatukan mereka. Karena ketika mereka sudah berpisah tuh sesuatu yang musnah untuk dipersatukan Iya. karena ego tuh besar. Iya, itu dia bang. Jadi itu juga Gengsi, dulu iya. pernah kayak putus asa ya udahlah. Meskipun seperti ini yang penting ya care-nya tetap sama saya. entah nanti bakalan punya Kawin keluarga lagi, gitu. masing-masing ya. Saya kan udah cukup besar untuk siap untuk nerima Iya, semuanya benar, gitu. sebenarnya. Akhirnya ya karena mungkin perjuangan saya dari awal ya mungkin ya ini udah Iya, jalan iya, hidup iya. saya Mereka mungkin juga harus seperti ngeliat ini. kan. Betul Ngeliat sekali. akhirnya egoisnya itu Hilang. gitu. Mereka cuma ngelihat saya doang. Iya. Gitu. Saya yang berdiri begini mungkin Iya, benar. mereka ngelihat orang lain, ini nanti Ziggy bakalan kayak gini, mungkin salah satu nanti bakalan juara terus diundang orang tuanya. Itu kan apa orang-orang bilang kalau Betul, misalkan betul. gini ya mungkin itu salah satu. Makanya salah yang satu. bikin- Sebenarnya kalau mereka mau sadar nurunin egonya dikit aja gitu. Iya, tapi memang nggak jalan. bisa. Karena lu kebayang nggak apa yang buat kami insecure? Kami para golongan broken home yang minus hidup mulai dari minus. Apa nggak tahu nggak apa? Apa? Ketika kita main ke rumah seorang teman misalkan. Iya. Ya. Terus ketika lu duduk diundang makan sama mereka. Mm. Shit. Itu hal yang paling membuat gue paling malu ya. Iya. Lu duduk di antara orang yang lengkap keluarganya. Iya. Terus pada akhirnya lu bertanya pada diri lu. Lah, Enak ya begini. Iya, dulu saya juga sempat mikir gitu bang. Jadi saya kan punya teman banyak ya di Jakarta yang akhirnya diajak rumahnya makan gitu, gitu. dia kok tiba-tiba langsung nyeletuk dong. iya. Kangen. Kok dulu kapan ya saya terakhir Iya. makan bareng kayak gini? Dulu 4 tahun yang lalu dan sekarang apa mungkin nggak lagi ya? Iya. mungkin lagi nggak Bisa akan lagi seperti nggak ini kayak ya. dulu gitu. Iya benar. Makanya saya selalu ngerasa saya selalu ngerasa bahagia ketika saya pulang ke rumah, Iya. habis tuh ngumpul bareng, apapun di situ di depan itu saya setiap kadang-kadang kalau saya makan tuh alhamdulillah. Mau sambel nggak masalah. Sambel nggak masalah, alhamdulillah aja saya sebut. Makanya kalian para milenial yang orang hidup dan orang tua lengkap, jaga orang tua kalian. asli. Serius. Jangan bikin kecewa. Kalian harus melihat dari sisi kami sebagai kaum broken home ya. Karena ketika kalian berkacanya look up-nya kepada orang yang tidak seperti kami, ya kan? Kalian tuh akan merasa selalu kurang. Iya betul. Tapi kalau kalian look up kepada orang seperti kami, di mana kami mulai hidup dari minus, kami tidak merasakan kasih sayang dari kecil, dan bahkan kami tidak tahu bagaimana rasanya breakfast sama orang tua. Shit, kalian akan nangis. Iya nggak sih? Bener. Jadi kalau kita ngeliat ke atas terus, Iya. pegel leher. Betul. Dan gue ngambil pelajaran dari Ziggy, artinya begini bang. Sebenarnya kalau mereka anak-anak atau kaum gue yang broken home, kalau mau seperti itu, berarti kita harus berprestasi. Bukan Iya. juga harus berprestasi. Maksudnya Nggak iya. maksudnya harus di track yang baik. Iya, gitu. betul, di track yang Oke, sekarang gini, coba kasih gue satu buah. Cuman ya untuk ngelawan diri sendiri dari kekecewaan itu sih yang berat itu. Karena gini loh, rata-rata broken home tuh nggak sekolah. Oh, iya. Mostly. Iya. Katakan ada yang sekolah luar biasa, berarti mungkin ada orang bertanggung jawab akan kehidupan mereka seperti neneknya, dari ibu, dari kita nggak tahu ya. Tapi mostly mereka rata-rata SMP, SMA, udah. Karena mereka nggak tahu cara bertahan hidup sampai seperti apa gitu kan. Iya. Tidak ada pengajaran secara langsung. Sekecil itu harus Plan, ya. memikirkan hidup. Itu berat gitu. Cuman kalau yang saya pikir sekarang ya, kalau misalkan ibaratnya saya nih harus Iya.
harus broken home di usia SMP dan SMA. Iya. SMP dan SMA, dan itu memang di luar passion saya sebagai Iya. karate. Saya memang ngelihat hal yang harus positif gitu. Maksudnya saya bakalan contoh yang positif gitu, nggak Iya. bakalan Iya. nggak buang diri saya Iya, tiba-tiba iya. langsung ke narkoba atau Iya. apa segala Iya. macam tuh. Itu saya sih berpikirnya kayak gitu. Jadi gimana caranya, saya selalu percaya kalau misalkan hal yang positif itu pasti nanti hasilnya itu bakalan positif. Iya, benar. Berarti the law of attraction it's work. Iya. Jadi Tarik. mindset tuh bener-bener harus dijaga. Iya, Makanya kan gue mindset gue punya moto hidup, Ji. Gue yang sekarang itu adalah pola pikir gue 5 tahun yang lalu. Iya. Betul. Shit. Bahkan kesehatan kita juga seperti itu kan. Iya. Kalau lu mau tahu lu 5 tahun ke depan dari pola pikir lu yang sekarang, that's all. Iya gak sih? Iya, benar. Artinya kenapa lu bisa berhasil nyatuin mereka, karena lu berpikir lu kan bisa hadap ini Iya, dan dia dengan baik. tujuannya jelas gitu. Iya. Dan niat yang baik sih Betul pastinya. Jadi ya, aduh. Wah, guys, luar biasa banget. Aduh, gila keren. Ini saya baru pertama juga nih berani bicara di podcast kayak gini nih. Sumpah bener. So am I, man. Gue Dan juga. ini bakalan ngasih banyak pencerahan sih sama banyak orang. Iya. Luar biasa nih. Makanya gini sih, pasti ada anak-anak berkenom yang sama case-nya seperti lu. Mereka udah gede, usia 15, 16, 17 tahun, pisah ya kan. Tapi nggak langsung nyambung, orang tuanya nggak nyatu kan. Iya. Ada tuh, mungkin Dan gue yakin di proses itu pasti rentan ya. rentan banget. Godaannya itu Cuy. banyak banget. Rentan. Ingat zaman 2010 ke atas, cuy. Pergaulan tuh udah berbeda masalahnya. Iya, apalagi. Sorry to say nih. Kita dulu, zaman saya lagi rusak-rusaknya, pelampiasan pertama tuh lah minuman alkohol. Iya. Terus alkohol nggak punya duit, beralih ke dextro. Oh, Tuh dextro Pil-pil nggak? ya, pil. Pil kuning kecil, obat batuk sebenarnya itu. obat batuk. Kita beli itu 20.000 dulu di apotek di Cakra, di perempatan Cakra, nggak usah sebut namanya. Toko obat intinya. Kita beli dulu itu bebas banget. Iya. Tramadol tuh belum ada, belum happening tramadol saat itu, masih dextro, zaman layak banget ya. Itu buat Buat melampiaskan, mabok. buat tenang, Iya. buat bikin. Jadi gini, kalau kita nggak punya uang untuk beli alkohol, beli tuak lah ya, beli brem gitu kan, ya kita beli ini 20 ribuan dapat banyak, isinya 40 butir. Iya. Kita minum 5 mabok, ya minum 10 mabok lagi, ya kan? Serius. Serius, gue sampai begitu. Setelah mabok tuh perasaan kayak gimana? Maksudnya lupa gitu sama masalah. Lupanya itu dalam arti sedikit lebih tenang, paham gak sih? Iya. Gelisah tetap ada, Dan sedikit itu lebih anak-anak tenang. yang seperti itu nggak bisa Nah, disalahin. jadi pergaulan saat itu tuh udah mengarah ke era gadget, tau gak sih? Iya, iya. Sudah Era mulai gadget. muncul, sorry to say ya, porno star itu porno tuh sudah Iya. ada sejak dulu, iya kan? Dan petunjuk-petunjuk Betul sekali. berbagai hal itu sudah Dan ada. dan dulu kita kalau pacaran atau deketin perempuan itu sudah mulai barbar. Iya. Serius. Ini nggak bercanda ya. Ini sorry, broken home pasti tahu ini. Iya. Karena kita sudah tidak ada yang diharapkan lagi, coy. Lu mau harapin apa dari hidup yang seperti ini? Iya. Makanya akan sangat beruntung mereka-mereka yang broken home hidup di lingkungan yang positif. Iya. Santri, pesantren, terus di lingkungan sosial yang bener-bener dia diperhatikan. Atlet. Iya, seperti Ziggy, iya kan? Itu bener-bener keren menurut gue. Dan yang sangat bikin gue sedih itu adalah anak-anak yang berekonomi yang salah jalan. Gue akan rangkul mereka. Kalau seandainya gue ketemu sama komunitas ini, Iya, sama, yang di luar, sama saya juga. Gua Saya untuk juga. Karena Jadi bisa empati ya. iya. kalau dulu juga saya sempat juga berpikir kayak gitu tuh. Kayak misalkan cari pelampiasan ya, cari misalkan oh ini harus minuman keras apa. Cuman saya selalu mikir kayak gini, Bang. Sekarang saya udah jadi atlet nih ya. Kalau misalkan saya sekarang masuk ke dunia itu, saya ngerusak diri saya sendiri gitu. Iya, benar. Nanti masa depan saya ini mau jadi apa saya bilang. Iya, lu bisa pemikiran seperti itu Iya, bisa saat itu. waktu saat itu tuh bisa banget tuh saya tuh. Jadi Keren. kalau misalkan saya gini nih percuma juga kalau misalkan harus lupa dalam hitungan ibaratnya hitungan hari ya. Iya. Itu luar biasa. Besok juga pasti bakalan nginget lagi gitu kan, Benar, sama aja. iya. Mending saya mikirnya saya juara di sini nanti saya pasti mikirin juara saya apa yang saya mau capai selanjutnya Iya, kan. benar, Iya. benar. Jadi di situ saya bersyukurnya gitu bisa punya pemikiran kayak gitu. Karena gini, karena Ziggy udah dibangun basicnya dari nol. Iya. Iya kan? Jadi Ada pernah punya figur dua orang itu. betul, dan dia sudah ditatar sebagai karate kan, atlet kan. Artinya gini, dari usia 0 sampai 17 tahun ketika dia mulai broken home, Iya. dia sudah ada basic karate, paham nggak? Iya kan? Artinya dia sudah punya, sedikit tidak dia sudah berpikir gue ini sudah punya skill, which is itu bisa gue manfaatkan. Iya. Tapi kalau kaum gue ya, kita dari nol nggak tahu menjadi apa. Kita dari nol tuh nggak tahu menjadi apa loh cuy. Kita tiba-tiba taunya orang tua mana ya? Pesan lu sekarang, Sa.
Pesan gue satu. Orang-orang yang Iya. Gue mau pesan kepada kaum-kaum gue yang berkom dari minus ya. Dari minus banget nih. Dari kecil Iya, banget. dari kecil banget nggak Yang ketemu nggak orang tua. tahu orang Betul. tuanya gitu. Pokoknya yang nggak tahu orang tua, yang mulai pencarian ketemu orang tua, sebelum gue kasih advice atau kasih kata-kata mutiara lah ya. Ya. Lebih kurang Dan gitu. gue ketemu orang tua gitu. Gue ketemu orang tua, ayah gue, Hmm. saat gue usia 22 tahun. Serius? Demi. Udah. Dari umur 2 Dari umur 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun pisah orang tua tuh gue 2 tahun itu pun udah nggak ingat Nggak ngeh kita. nggak tahu gimana. kita nggak kejadian apa-apa Orang itu. tua ada nggak sebenarnya? Ada. Jadi gue ketemu orang tua tuh ketika usia 22 tahun. Lo tuh ngerasa kayak gimana? Gimana? Kesel. Karena orang bukan kesel, nggak kesel sama sekali. Karena orang lain bilang itu ayahmu, ya gue akui ayah. Dan gue mirip sama ayah gue masalahnya. Sempat ngobrol. Ngobrol, jadi tuh nggak rasa kayak apa? Kayak temen coy. Tidak ada chemistry. Sumpah. Contoh chemistry. Iya. Apa yang terjadi jika ayah lo dihina atau dibicarakan negatif sama orang? Oh, panas. Geram. Geram. Kalau orang lain bicarakan ayah gue atau orang lain atau keluarga gue bicarakan ayah gue negatif, hah? Gak masalah. Gak ada chemistry harus gue bela di situ, paham gak sih? Iya. Sedingin itu hubungan gue sama ayah gue. Tapi sebagai anak, setelah gue ketemu sama ngobrol sama orang tua gue lama, gue harus munculkan rasa sayang ini sebagai penghormatan. Iya. Hormat. Iya kan? Karena ada sumbangsi dia atas kelahiran gue, ya kan? Ke dunia ini ya enggak? Iya kan sih? Selundupkan. Iya kan? Artinya sebagai penghormatan gue tetap harus hormat kepada orang tua gue. Cuma kalau chemistry nggak bisa dipaksakan, coy. Iya. Iya kan? Nggak bisa dipaksakan kan? Makanya, oh my goodness, my poor dad, malang sekali nasib ayah gue karena gue nggak sayang sama dia. Karena nggak ada chemistry sejak kecil. Lo mau salahin siapa sekarang? Bukan berarti kita nggak berusaha. Men, nggak serius 22 tahun lu baru goodness. Tapi kalau sama ibu tetap tengokin gue tetap. Oh iya. Tapi lu pas mereka pisah tetap dijengukin lu. Tetap. Berarti harus sama nenek Jadi berarti? perhatian tetap saya ya. dulu tinggal sama bapak. Ya. Oh. Tapi saya adil bang. Saya semenjak orang tua saya pisah, saya berusaha adil buat mereka. Gitu. Saya nggak mau memihak ke sini, jangan memihak ke situ. Sampai kalau misalkan saya harus ada rezeki dan ngasih uang, saya sampai sekarang nggak pernah ngasih uang yang ini lebih, yang ini lebih. Sama. Selalu bagi rata. Udah Luar biasa. selesai. Gitu. Jadi apa ya? Saya nggak mau kita tuh bakalan berantem tuh karena uang gitu kan. Iya. Dulu saya sampai Karena nuntut dia harus saya. iya dia harus saya gini. Saya juga nggak mau ada kecemburuan sosial gitu. Iya. Oh ini dulu ini barangnya dibelikan ini apa sih ini dibelikan ini. Jadi saya nggak mau gitu. Dan pada akhirnya Alhamdulillahnya sekarang udah satu. iya. dan udah Dan pada akhirnya gue punya teman-teman yang broken home yang benar-benar masih mainnya sekarang, masih suka mabok, masih suka kriminal ada juga. Iya. Dan hanya orang-orang yang paham sih yang kayak Dan gue Nggak nggak ngejudge mereka karena berat banget cuy. berat. iya. Lu tau nggak lingkungan itu ngejudge dia negatif tau nggak? Makanya gue suruh sama dia lu harus pindah lingkungan. Iya harus ke Iya. positif. Nggak broken home tuh rata-rata kalau sudah terjerumus dalam hal-hal negatif Iya. dia nggak diterima. Iya kan? Nggak diterima cuy. Dan juga kalau misalkan Harusnya udah terjerumus banget dan siapa yang mau disalahkan? Betul sekali. Nggak ada yang mau disalahkan. Dan pada akhirnya begini Ji, ketika tidak ada yang terima dia akan terkubang dalam situ. Dia akan tetap dalam kubangan hitam. Iya. Dan gini gimana harusnya nih lingkungan itu bersikap sama anak-anak kayak gitu. Oke, ini yang paling penting sebenarnya. Nah. Disinilah kadang-kadang kita harus perlu mencari orang-orang yang mulutnya itu dijaga dan tetap masih punya hati. Serius. Kadang orang tuh punya mulut tapi nggak punya otak. Percaya sama gue. Gak pakai hati lagi. Serius. Nah, gue cerita satu hal ya. Gue ketemu orang tua gue usia gue 22 tahun kan. Dan otomatis gue dikenalkan sama keluarga baru gue dong. Keluarga dari ayah gue. Betul kan? Iya. Betul nggak? Which is keluarga ayah gue itu orangnya akademik semua. Gue punya sepupu S1 ekonomi, S2 ini sekolahnya keren-keren. Lo tau nggak hal yang paling gue benci ketika kumpul keluarga sama keluarga ayah gue itu apa? Contoh. Ngomongin pendidikan. Wah, ini sudah S2 aja. Walaupun gak niat ini ya, walaupun gak niat. Sebentar. Pamer ya. Wah, ini kapan lanjut S2-nya? Terus pas gue ditanya, Reza, gimana sekolahnya?
Oh enggak, saya bekerja. Saya bilang, oh. Tapi selesai S1-nya. Apa harus saya jawab? Saya bilang gitu. Karena saya satu orang yang paling malas banget bahasa akademik. Karena itu tuh nggak perlu dipamerkan menurut gue pribadi ya. Iya. Nggak perlu dipamerkan sama sekali. Kalau lu mau lihat orang tua akademik apa enggak, dia cara berpikirnya, cara ngomongnya, kan begitu. Iya kan? Betul nggak? Apakah kita bisa ukur? Nggak bisa kan? Iya. Makanya, oh ya, oke. Satu statement yang bikin gue muak satu adalah apa coba? Ketika bilang begini, wah ini besok mau nikah nih sepupunya, jadi rencana begini. Terus Reza kapan nikah? Aduh. Gue berdiri, satu ayah gue nggak ada. Gue berdiri di keluarga itu. Gue udah diterima di keluarga itu sekitar setahun lah kan. Kalian tahu nggak? Saya bilang itu. Saya bilang apa sama keluarga itu? Tante sorry, Wak sorry itu saya bilang gitu nih. Ini. Apa jadinya tanpa kalian, saya bilang gitu. Dia, sepupu saya. Apa jadinya jika tanpa kalian? Sampah, saya bilang gitu. Serius? Sampah. Mereka tuh nggak Serius berguna. ngomong itu? Iya. Gila. Karena gue udah mulai muak, paham nggak? Iya. Nggak tahan gitu ya. Ini serius. Akhirnya Karena orang tua mereka tuh kerat-kerat semua. Semua yang mereka butuhkan tuh pasti karena orang tua yang ada di balik itu semua kan. Karena gue tahu betul bagaimana mereka dimanjakan, dibiayai semuanya fasilitas itu. Iya kan? Tapi kalian tahu kita baru ketemu setahun yang lalu, saya bilang itu sama dia kan. Tapi saya bisa survive, saya punya pekerjaan. Saya jadi seorang penyiar radio. Saya jadi MC. Saya begini-begini. Mereka diem. Semenjak itulah saya mulai malas kumpul keluarga karena toksik. iya benar. Hal-hal yang nggak seharusnya. Oke, mungkin ini tidak terjadi di keluarga yang lain. Ya. Mungkin saya katakan ini terjadi di keluarga saya doang, misal keluarga saya. But it's okay, ya kan? Dan gue percaya akan masih banyak orang-orang yang seperti itu pemikirannya, yang suka membanding-bandingkan. Pada akhirnya kita tidak pada esensi itu, nggak sih? Iya. Betul kan? Iya. Gue benci banget. Makanya gini Zik, lu sebagai orang yang sudah membuktikan bahwa broken home itu ternyata bisa. Sebenarnya kalau kita ngomongin lebih dalam lagi, bisa nangis gue cuy. Iya. Berat masalah. Berat sih. Kita udah denger dan pelajarannya udah banyak banget sih. Iya betul. Dan gue minta advice dari lu buat teman-teman gue kaum kita lah ya kan. Iya. Yang broken home. Apa yang lu mau pesan sama mereka? Iya. Kalau menurut saya setelah apa yang saya jalani ya coba aja buat niat, ikhlas dan selalu dalam lingkungan positif buat ngejalanin semuanya. Karena kalau misalkan kita positif ya pasti insya Allah hasilnya positif. Insya Allah hasilnya itu akan positif. Luar biasa. Entah itu nggak mungkin, cuman kalau misalkan niat kita udah bagus dari awal, terus insya Allah tuh saya selalu percaya bahwa kita tuh bakalan dimulusin jalannya untuk kesana. Luar biasa ya. Jadi meskipun kita meskipun dari nggak harus punya prestasi, nggak harus punya passion apa, yang penting lingkungan positif aja udah cukup. Iya. Lingkungan positif pasti kita tuh sendiri akan terbawa positif gitu. Jadi cari lingkungan. Iya, cari lingkungan yang positif. Kalau misalkan itu yang juga yang salah satu memang yang saya pelajarin ya setelah sebelumnya itu juga dari sebelum saya dapat ujian ini juga saya selalu bergaul tuh sama semua orang dari negatif, positif apa. Cuman saya tetap jadi diri saya sendiri. Saya nggak pernah ngerokok. Betul. Dulu saya juga nggak pernah minum, gitu kan. Jadi ya saya selalu ngejaga itu. Gitu. Saya selalu ngejaga bahwa saya ini harus positif gitu. Luar biasa. Jadi ya itu membuat pemikiran saya setelah dapat ujian ya saya harus tetap positif gitu. Mantap, it's amazing. Jadi ini luar biasa banget. Luar biasa. Jarang-jarang ada anak muda bisa survive dengan masalah yang Nanti kita ngobrol lagi soal broken home yang pasti ini bakal lebih dalam lagi. Keren banget. Oke. Ini kita nggak cas dulu, enakan cas. Nanti cut ini di cut ya omongan kita nih.